Hitamnya nih bikin pusing nih. Ini kalau di jalan pasti dilihat orang aja nih. Kemarin malam baru datang ke gudang kan aku yang terima begitu lihat. Waduh, Keren. kameranya biasa. Ya. Ini belum ada akinya ya, Om? Belum. Merah belum ada. Belum. Oh iya. Belum. Cause I can't breathe, and I guess I could be stronger now and leave it up to fate somehow. But I'm doing this for me. Yang depan ini dibekali dengan speedometer full digital, di mana untuk komposisi sebelah kiri adalah RPM. Ya. Jadi gitu. Nah, untuk mesin sendiri di sini bisa kita lihat, di sini adalah kita pastikan CB650 memiliki fitur di mana average atau rata-rata BBM bisa ditunjukkan atau ditunjukkan dengan sebuah angka. Jadi motor ini bisa tahu berapa sih konsumsi bahan bakar rata-rata. Dan di sini ada select dan setting. Selectnya kita coba. Nah, ini literanya total trip A, trip B. Nah, ini adalah bahan bakar yang sudah dihabiskan selama beberapa puluh kilometer. Oke. Total daripada kilometer sudah ditempuh 7.440 dan sebuah jarak tempuh yang luar biasa untuk ukuran big bike yang baru berumur beberapa bulan. Ya. Kita coba putar. Suara khas tinduk. Sampean bisa perhatikan ya dari depan. Mungkin IWB yakin kalau lihat dari depan banyak yang akan memberikan komen desainnya terlalu biasa untuk ukuran big bike. Memang kalau kita boleh jujur, saat ini desain dari CB650 ini tidak banyak ubahan, dimana banyak sekali dari beberapa pabrikan yang sudah mengeluarkan versi terbaru, tapi Honda tetap setia mempertahankan desain daripada CB650F ini. Contohnya kehadiran CB500, CBR500R, dan perubahan daripada facelift yang mereka lakukan, tapi tidak untuk CB650. Dan IWB juga pastikan kalau sampai lihat secara langsung, motor ini begitu gambot, tidak semungil di gambar. Oke. Si IWB coba sorot sisi per sisi ya. Nah, ini dia. Untuk lampu sendiri CB650 masih bohlam biasa Mas Bro ya. Jadi untuk bohlamnya menganut ya menggunakan tipe H4 merek Philips 660/55 watt. Jadi sangat terang. Sangat terang. Kalau kita hidupkan, semen perhatikan.
Nah, lampu warna kuning ya, langsung dia udah langsung nyala. Ini udah AHU. Kemudian sebelah kiri kanannya ada siluet lampu putih sehingga membuat tampilan cukup keren. Nah, untuk lampu sen menggunakan komponen yang sama dengan CBR atau CB500 pun CB500. Dan di sini ada seperti desain jaring-jaring ya. Ini untuk mempermanis desain. Kita lihat ya. Untuk suspensi masih teleskopik, tapi secara lapangan IWB buktikan bahwa kinerjanya sangat memuaskan, membuat motor ini nurut. Dan ibu nggak tahu nih berapa ukurannya, tapi secara tangan cukup besar ya. Kemudian depan menggunakan dual piringan ya, 2 kali merek Nissin. Yang cukup menarik sendiri adalah dari plat nomor. Ini hanya khusus di pasar Indonesia ya, menggunakan plat nomor buatan dari AHM ini. Jadi karena untuk versi Eropa sebenarnya kosong ya, nggak ada dudukan, makanya dari AHM mereka membuat sebuah dudukan khusus untuk pasar Indonesia yang bentuknya cukup keren juga ya, bisa dicontoh nih buat motor-motor umum. Yang cukup seksi adalah bagian, nah ini dia, exhaust atau muffler. Kalian perhatikan ya, monggo diintip. Exhaustnya mempunyai kualitas yang sangat bagus, bisa dari stainless steelnya ataupun kromonya. Ada harga dan rupa pasti mas bro. Dan yang IWB suka adalah tentu engine-nya luar biasa padat ya. Nah, luar padat. Baik di atasnya ini ada 4 silinder untuk radiator. Ini ada cooling fan-nya ya. Jadi kalau udah terlalu panas ya akan bekerja sendiri secara otomatis. Untuk kontrol panelnya di sini biasa engine kill kita sebutnya. Ini engine on. Ini electric starter di sini. Dan kemudian di sebelah kiri ini lampu hazard. Nah, ini untuk high beam. Nah, yang menarik adalah jadi pas beam kalau biasanya untuk motor umum di sini. Namun untuk CB650 ini oleh Honda didesain di sini. Jadi hanya diginiin aja. Ya. Ini seperti biasanya untuk big bike Honda sudah dibekali dengan HISS. Bisa kita lihat bahwa ini HISS artinya dari Honda Ignition Security System, di mana hanya kunci-kunci bawaan yang bisa digunakan. Jadi walaupun ada maling ataupun siapa yang menggunakan kunci T untuk membuka paksa, pasti tidak akan bisa karena secara otomatis ECU akan mematikan sistem ignition. Kemudian yang sebelah kanan ini pabrikan membekali adjuster. Jadi untuk sudut daripada tuas yang kita seberapa keinginannya bisa dilakukan di adjust dari sini ya. Kalau untuk sistem bukan bensin sudah model engsel, jadi bukan lepas. Lalu yang untuk engine-nya yang cukup menarik dan unik adalah sistem daripada tuas transmisi. Saman bisa lihat kalau biasanya transmisi langsung dari sini nyantol sini ke dalam sekitar engine sini. Tapi kalau motor ini tidak, CB650 dia ngambilnya dari sini untuk sistem transmisinya. Dan kemudian ada konektor dari besi mengarah ke bawah. Nah, jadi begini ya. Jadi lumayan unik ya, big bike banget. Nah, desainnya sampai lihat sini ada karbon ya, jadi tekstur karbon untuk desain body. Lalu kita intip bagian suspensi. Nah, ini yang menarik, suspensinya ternyata tidak menganut rolling suspension jadi khas Honda, tapi dia langsung ke swing arm. Gimana kinerjanya ya, jangan disamakan kalau big bike ya. Jadi walaupun dia menganut model seperti ini, bukan rolling atau tanpa link bagian bawah, tapi khusus respon daripada
handling cukup menawan. Dan ini CB650 ini saat IWB coba sangat nurut handlingnya. Jadi untuk kelas 650 cc atau kelas 600 cc naked bike, ya sejujurnya IWB sendiri sangat menyukai pada bagian samping kanan ini. Bagaimana desainer membuat sebuah desain yang cukup mengalir, sangat mengalir. Mungkin bukan nggak cukup lagi, tapi sangat mengalir. Nah, monggo sampean perhatikan. Oke. Nah, untuk swing armnya menggunakan adjuster, ya jelas ciri khas pada big bike. Ada tonjokan di bagian dalamnya. Kemudian ya, kita sedang coba sorot untuk knalpotnya. Knalpotnya menggunakan desain midship muffler atau underbelly ya kita sebutnya. Dalam pengetesan yang IWB lakukan, mengusung mesin yang cukup besar yakni 649 cc, 16 katup, DOHC 6 gear atau 6 transmisi, 6 speed. Motor ini ternyata memang menyenangkan. Jadi kalau sampai colek dikit, engine-nya itu halus banget. Walaupun mungkin karakter daripada passenger adalah pada low RPM selalu sedikit ngayun, namun ketika sudah meledak di atas 7.000 atau 8.000 RPM, gila tarikannya padat banget Sebagai informasi juga bahwa CB650 dibekali dengan kapasitas tangki sebesar 17,3 liter. Jadi cukup gede, artinya sampai nggak perlu sering masuk ke SPBU sekali isi. Dan yang menyenangkan sekali adalah satu, motor ini cukup berat ya. Jadi beratnya mencapai 208 kg. Tapi gila nggak? Sampai percaya nggak? Ketika kita menggunakan motor ini, ternyata ketika manuver, kemudian banting kiri kanan, motor ini benar-benar ringan, terasa agile dan sangat nurut. Itulah kelebihan dari CB650 yang IWB rasakan. Kemudian suspensi depannya mungkin kalau kita melihat masih menggunakan teleskopik, namun reaksi yang diberikan cukup menyenangkan, stabil dan juga tidak mengecewakan lah untuk ukuran teleskopik karena ukurannya memang gede ya, ukurannya mencapai 41 mm. Dan jelas ini akan memberikan reaksi yang sangat stabil untuk ukuran teleskopik. Lalu untuk pengereman juga cakep IWB nggak ada komplain dengan pengereman karena untuk ukurannya adalah 320 mm untuk disc brake dan ada 2 kiri kanan. Jadi artinya walaupun bobot dari motor mencapai 208 kg, dengan kombinasi dual disc brake depan ini memberikan reaksi yang precise. Jadi sekali colek sampean motor akan berhenti dengan sangat tenang. Lalu bagian belakang mencapai 240 mm lebar dari disc brake-nya dan sudah cukup menurut IWB. Apalagi untuk bannya juga lumayan gambot yakni 120/70. Tentunya 17 ringnya. Kemudian yang belakang ada 180/55 dengan ring 17. Dan sejauh ini dari sisi performa memang motor ini mencapai 86 horsepower, cukup gede dengan cc yang diberikan karena memang 4 silinder Kalau sampai perhatikan tadi ketika kita gejot IWB coba untuk cari performa atasnya, ya motor ini sangat cepat untuk meraih kecepatan 190 km/jam. Jadi sangat cepat, menyenangkan. Terus kelemahannya opo? Ya kelemahannya pasti kalau di negeri ini memang selalu mahal untuk bike. Jadi menurut IWB kelemahannya satu dari segi pricing yang cukup tinggi. Pricing untuk yang CB650 ini kalau nggak salah harganya sekitar terakhir kan 280 jutaan ya yang paling baru. Ya ini kan yang tadi IWB review adalah yang versi lawas, tapi yang baru sekarang sudah 280 apa 290-an, hampir 300 jutaan karena memang pastinya pajak 125%. Jadi pajak moge memang tinggi. Kita harap maklum kalau di luar negeri harganya cukup kompetitif, yakni di kisaran 180 jutaan atau 160 sekitar segitulah. Tapi sementara kalau tak dimasuk tanah air 2 kali lipatnya.
Dan juga dari sisi yang kedua adalah desain. Mungkin bagi sebagian banyak orang desain ini terlalu elegan. Kayaknya tuh banyak yang mengatakan desain dari mukanya kayak Mega Pro, Cak. Itu kan, itu selera sih. Tapi kalau kita lihat aslinya enggak juga. Karena ini motor padat banget. Bentuknya itu benar-benar ya elegan, menawan, mewah, dan padat gitu. Cuman untuk harga range gitu memang kita berharap, atau banyak yang ingin sosok atau desain yang benar-benar gahar. Makanya Cak, karena kita tahu kan bahwa Kawasaki juga memiliki Z900 yang harganya juga sangat kompetitif, dan disitulah letak kesulitan daripada CB650 di mata IWB. Namun kalau sama nanya bagaimana dari handling, bagaimana dengan feel riding impressionnya, sangat positif. IWB katakan motor nurut, dan juga dengan engine yang disandang ternyata juga engine-nya tuh nggak gampang panas ya. Jadi kita walaupun bermacam-macam ria, engine-nya juga termasuk dingin, termasuk adem lah untuk ukuran motor gede 4 silinder. Karena kelemahan dari Smoge adalah heat atau panas yang biasa menjalar sampai ke sasis. Namun untuk CB ini termasuk oke, termasuk menyenangkan, dan sekali lagi tidak terlalu panas bagi IWB. Piye Cak, ngantuk ora? Podo Cak, IWB juga ngantuk. Jadi melihat video tadi yang sampai barusan lihat itu IWB sampai ngantuk-ngantuk, ngedit aja ngantuk-ngantuk. Masalahnya itu video lama, dan itulah IWB zaman dulu yang memang nggak pernah ngomong sih. Masalahnya YouTube dulu kan jarang upload ya. Jadi itu sebuah informasi bersampaian aja nggak apa-apa lah. Itu video lama, sebagai informasi bahwa sebenarnya Honda CB650 sudah cukup lama ya, sebenarnya udah ada, dan itu sudah ada dan bisa sampai beli, walaupun sekarang susah karena memang import kan dibatasin. Gak apa-apa ya, yang penting sampai tahu mengenai motor-motor yang ada di Indonesia, termasuk Moge CB650 yang memang ini motor enak banget dipakainya, asli enak banget, walaupun desainnya mungkin ya seperti Mega Pro Kang Mas katanya, tapi kalau lihat aslinya keren, padat banget. By the way, anyway busway, IWB sudah siapkan, jangan lupa sampai besok tunggu ini ya, jadi video unboxing NGS Limited Edition Samurai yang akan IWB buat video khusus, sampai harus ikut giveaway-nya karena ini akan ini akan IWB berikan ke sampean satu helm dengan angka 600 ya. Jualnya Kang Mas ini Kang Mas ya. Jadi sampai tunggu besok videonya, dan sekali lagi harus sampai ikut, siapa tahu rezekinya sampean. Oke? Jadi ngomongnya Kang Mas, matur nuwun sekali lagi sampai sudah menonton video menarik. Kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampai sholat dan waktu Tuhan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.